kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang dalam rangka perayaan Natal sekolah minggu. Kami juga rindu, anak-anak-Mu merindukan, diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Siapa yang senang hari ini Natalan sekolah minggu? Angkat tangan. Natal itu biasanya akan banyak hadiah ya. Siapa yang sudah tahu hadiah yang akan dibagikan bentuknya apa? Belum tahu ya, rahasia. Tetapi yang penting hadiahnya banyak. Ya, hadiahnya banyak. Banyak bukan yang bisa wek-wek ya, tapi banyak itu lebih daripada satu. Nah, sekarang perhatikan di slide ini ya. Nanti guru-gurumu itu akan mengajukan pertanyaan sekitar situ ya. Yang bisa jawab dapat hadiah, bisa bayarkan. Kalau gurunya nyumbang masing-masing 10, gurunya 10 berapa hadiahnya ya? 100 ya, banyak. Belum lagi ketua perancang mau nyumbang 5, sekretaris nyumbang 5, 120 ya. Luar biasa ya. Judulnya apa acara kita adik-adik? Ya, ini nanti masuk soal ini. Judulnya apa? Ya, jangan sampai ditanya hari ini kita ngapain ya? Duduk-duduk saja Pak. Enggak ya. Natal sekolah minggu. Tempatnya di mana? Di Gereja Gloria Kayen. Tempatnya di mana? Di sini lah, salah jawabannya ya. Di Gereja Gloria Kayen. Harus tahu alamatnya. Judul khotbahnya apa ini? Yesus datang sebagai gembalamu, nunjuk teman, dan memberikan hidup berkelimpahan. Gembalamu, gembalaku. Jadi, Yesus datang sebagai gembalamu dan memberikan hidup berkelimpahan. Ayatnya dari mana? Yohanes 10 ayat 10 dan 11 ya. Yohanes 10, 10, 11 ya, kapan ingatnya ya. Ayatnya dari mana Oli? Nah, ini calon dapat hadiah ya. Belum ya. Nah, ini ayo kita baca bersama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, ini nanti jadi pertanyaan. Yesus yang pencuri atau gembala? Yang pencuri siapa? Nah, ditanya guru, yang pencurinya siapa? Iblis. Ini kan calonnya dapat hadiah kamu Bang. Iblis sebenarnya ya. Jangan nunjuk temannya. Iblis, jangan sampai marah ya. Ya, gembala yang baik itu memberikan apa? Tapi gembala yang baik memberikan apa, Bin? Wah, calonnya nggak dapat ini. Jawabnya lama ya. Jawabnya harus cepat. Gembala yang berapa memberikan nyawanya? Wah, gitu. Langsung dapat hadiah ya. Suatu hari, wah ini ya, ada sebuah pohon yang sangat besar ya. Pohon yang sangat besar yang mengalahkan semua pohon yang lain. Dia bangga, akulah pohon besar. Tirukan Billy, akulah pohon besar. Nah, pohon besar ini sombong. Semua pohon di sekitarnya kecil-kecil. Albert berdiri, Ben. Nah, ini berdiri deh. Wah, besaran Mas Albert.
Ya, gitu gambarannya, akulah yang paling besar. Tapi suatu hari ada penebang pohon disensolah. Wah, lalu dijual, dipangklong, dijual. Datanglah orang yang punya domba mau bikin kandang, gitu ya. Pak, beli kayu papan? Ya. Nah, jadi kayu yang besar tadi ditebang, dipotong-potong, ada jadi papan, jadi balok, ranting-rantingnya dikumpulkan, yang bagus disimpan. Yang pertama dibikinlah palungan. Wah, ya. Kayunya dibikin apa? Palungan. Yang kedua ada tukang perahu. Kerjaannya cari ikan. Perahunya kurang satu, dia beli kayu lalu dibuatlah perahu. Punya tukang angon kambing, wadah itu cari kayu tongkat nggak ada. Datanglah ke tukang pangklong tadi. Wah, ada kayu-kayu nggak dijual apa, nggak dipakai. Oh, coba cari tuh ranting-rantingnya masih kemarin. Dicarilah yang melengkung, jadikan tongkat gembala. Nah, datang tentara Romawi, wah ini ada orang mau dihukum, mau cari balok, cari balok. Gitu. Akhirnya dibelilah kayu itu, dibuatlah salib. Pohon yang besar tadi yang sombong akhirnya kalah sama tukang gerajen, digeraji, tukang gerajen. Lalu setelah tukang gerajen uangnya habis, dijual kayunya ke pangklong kayu. Tahu pangklong kayu dari sini? Bahasanya apa kalau sini? Mebel ya, mebel. Jual mebel. Ya. Dibelilah papannya, dibikin palungan, dibikin perahu. Akhirnya kayu tadi bermanfaat. Palungan dibikin, lalu suatu hari lahirlah Yesus. Palungannya dipakai untuk menidurkan bayi Yesus. Setelah Yesus dewasa, dia melayani, dia berkhotbah di atas perahu. Dia menggembalakan umat Tuhan. Sebelum meninggal kan bertanya sama Petrus, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Sampai berapa kali Petrus ditanya? Ini bukan Ridwan Kamil ini. 3 kali ya ditanya. Lalu Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba. Tongkatnya untuk gembala. Lalu Tuhan Yesus disalibkan. Kayunya jadi salib, Tuhan Yesus disalibkan. Nah, inilah cerita Natal. Bukan saja palungan, tetapi ceritanya itu sampai tuntas di atas kayu salib. Allah kita Maha Kasih memberikan putranya yang tunggal supaya manusia yang berdosa tidak binasa melainkan diselamatkan. Lukas 2 ayat 12 baca bersama-sama. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kayu tadi dibuat menjadi apa ini? Palungan. Diingat-ingat palungan. Diingat-ingat, ada pertanyaan. Pohon besar tadi ditebang, masuk mebel, papannya dibikin apa tadi? Palungan. Tongkatnya untuk Pak Gembala. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, ada yang hafal enggak? Ada yang bisa nyanyi enggak? Tuhan adalah gembalaku. Nah, bisa ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, bersama-sama. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah berita Natal yang diambil temanya oleh Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tadi ada temanya ya. Temanya dari mana itu tadi? Gabungan Gereja Baptis Indonesia. GGBI. GGBI singkatannya apa, Bang? Gabungan. Nah, calonnya dapat dia ini. Ini tugas gembala. Tuhan Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, mengambil. Diambil kalungnya, Mesa. Mesa nangis jadi sedih. Kalung emas 10 gram hilang. Mencuri. Mesa lapor, tembak, aduh dibunuh, mati. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Membinasakan, aku diculik, mau nggak diculik? Tidak mau gitu. Itu tugas pencuri gitu ya. Kalau ada pencuri, kamu harus teriak ya. Ya gue ya. Kalau kamu mau diculik, gimana teriaknya? Pencuri gitu ya. Mau diculik? Oh enggak ya. Hanya Ani mau diculik? Wah, enggak mau Pak. Sakit Pak dan diculik Pak. Inilah tugas gembala yang baik. Tugas gembala yang baik. Dia membawa domba-dombanya kemana? Ke jurang? Oh enggak. Kemana? Ke air yang tenang. Kemana lagi? Padang rumput yang hijau. Ke TPS, tempat pembuangan sampah? Oh enggak ya. Itulah sapinya orang Madura ya. Dianggonin TPS. Makannya sampah. Tongkat tadi yang dibeli akhirnya menjadi tongkat gembala. Nah ini dia memberi hidup yang kekal. Tetapi gembala yang baik memberi apa? Hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan itu gimana bayangannya itu berkelimpahan itu? Ada bisa menceritakan? Hidupnya berkelimpahan, oleh diberi hadiah banyak sekali itu kelimpahannya. Kasih sepeda, kasih sepatu, kasih tas, kasih seragam, siapa lagi? Kasih ayam untuk dipelihara. Banyak ya. Sampai bingung gitu nih. Kasih HP, kasih laptop, kasih tablet, tadinya kasih obat puyer. Nah ini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akhirnya hidup berkelimpahan itu kita akan bersama-sama Tuhan di surga. Kalau Tuhan adalah gembala kita yang baik, lalu bagaimana tanggapan kita? Tanggapan kita apa, Bet? Satu, sebutkan untuk dibaca. Aku percaya Tuhan Yesus adalah gembala bagi hidupku. Nah, Tuhan gembala itu. Pak Willy nomor 2. Iya, taatnya itu dituntun firman Tuhan. Ibu Yaya nomor 3. Aku berserah pada pemeliharaan gembala. Nah, itulah Natal Gabungan Gereja Baptis Indonesia mengambil tema Tuhan gembalaku dan gembalaku. Sehingga saya dan saudara, ayo kita jadi manusia-manusia yang berjalan di atas firman Tuhan, ya, bukan injil Alkitab, tapi hidupnya taat firman Tuhan.
Maka firman Tuhan itu ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, aku kepada siapa? Gembala yang baik. Amin. Siap ditanya dulu kepada dia? Ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pesan Natal melalui tema Tuhan Yesus adalah gembalaku memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.